Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Rusalita, mahasiswi Universitas Kusuma Husada, Fakultas Kesehatan, Prodi Sarjana Keperawatan dari S19D dengan NIM S19191. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai edukasi seks atau tentang penyuluhan seksual dengan probandus atas nama Vanessa. Selamat menyaksikan. Selamat siang adik, perkenalkan saya Mega Rusalita, mahasiswi Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini nanti saya akan mengontrak waktu sekitar 15-20 menit ya dek. Di sini nanti saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada adik ini mengenai edukasi seks atau penyuluhan seks, yang nantinya bertujuan agar si adik ini dapat mengetahui secara lebih luas apakah penyuluhan atau hubungan seksual itu dek. Sebelumnya ini dengan adik siapa dek? Vanessa. Alamatnya adik Vanessa ini di mana? Bulukerto. Baik, adik Vanessa, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai hubungan seksual. Apakah adik bersedia? Bersedia. Baik, jika bersedia, saya akan mulai untuk pendidikan kesehatan mengenai hubungan seksual ya dek. Ya. Sebelumnya, apakah adik ini mengetahui apakah pengertian gender atau seks dek? Tidak. Baik, jika tidak, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apakah pengertian gender dan seks dan materi yang berkaitan gitu. Secara singkat, gender dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atas seks. Menjadi peran dan perilaku sosial seks merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan peran dari gender sendiri adalah peran-peran yang dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki menyangkut hak-hak dan kewajiban mereka seperti pengasuhan anak dan mencari nafkah bagi keluarganya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi dan HIV. Seksualitas manusia adalah bagaimana manusia mendapatkan pengakuan erotis dan mengekspresikan dirinya sebagai makhluk sosial, kesadaran diri pribadi sebagai laki-laki atau perempuan, kapasitas yang mereka miliki atas pengalaman erotis dan tanggapan atas pengalaman itu. Sedangkan siklus hidup manusia adalah siklus di mana kita akan mengalami masa tertentu hingga ajal kita selesai sesuai dengan kontrak dengan Sang Maha Kuasa. Usia yang kita lalui sejak dalam kandungan, jadi bayi, terus baduta, batita, balita, hingga masa pertumbuhan anak sampai lulus wajah dikdas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hak seksual dan hak asasi manusia ya. Hak seksual adalah hak asasi manusia yang berhubungan dengan seksualitasnya pada diri mereka sendiri. Sedangkan hak asasi manusia adalah sebuah konsep, hukum, dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Selanjutnya adalah mengenai kepuasan seksual. Kepuasan seksual sendiri ditandai dengan orgasme saat berhubungan intim. Orgasme merupakan puncak kenikmatan seksual yang ditandai dengan perubahan fisiologis, emosional, dan kognitif. Kepuasan seksual itu penting karena pada saat orgasme tubuh mengeluarkan hormon-hormon yang membuat kita bahagia, seperti hormon oksitosin, endorfin, dopamin, serotonin, atau semua yang membuat kita bahagia. Selanjutnya adalah kekerasan ya dek. Kekerasan seksual bisa dapat dialami oleh setiap orang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi kekerasan seksual ini lebih besar dialami oleh seorang perempuan. Karena apa? Seorang perempuan itu memiliki mental yang lemah dan laki-laki cenderung memiliki mental yang sangat agresif. Jika seseorang laki-laki itu memiliki sifat pemarah ya sih.
Jadi di sini kita sebagai seorang perempuan harus berhati-hati jika mendapatkan kekerasan dari seorang laki-laki ya Dek. Dari yang saya sampaikan ini dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan seksual pada setiap manusia itu artinya normal, dapat dilakukan bagi setiap orang yang ada di dunia ini ya Dek. Akan tetapi pada usia adik yang masih dibilang remaja ini harus berhati-hati dalam hubungan seksual. Artinya hubungan seksual dapat dilakukan jika hubungan adik dengan pasangan adik ini sudah sah secara hukum maupun sah secara pemerintahan ya Dek. Jadi adik harus berhati-hati dalam melakukan pergaulan bebas kepada teman-teman adik. Nanti jika pergaulan bebas ini terus berlangsung, jadi adik dapat mendapat penyakit HIV, dan penyakit HIV itu sendiri tidak ada obatnya dan kemungkinan hidup itu kecil ya Dek. Apakah di sini adik dapat mempunyai pacar? Tidak. Baik, alhamdulillah ya Dek, adik tidak mempunyai pacar, jadi adik dapat terhindar dari pergaulan yang bersifat negatif, karena biasanya pasangan kita itu ada hal-hal yang negatif yang membawa adik ini menuju ke hal-hal yang tidak baik. Dan di sini saya harapkan adik dapat membatasi pergaulan dengan teman-teman adik, dan adik dapat memilih teman adik mana yang baik ataupun yang tidak ya Dek. Ya. Jadi yang saya sampaikan, apakah adik jelas atau adakah ini yang ingin ditanyakan adik? Tidak. Baik, jika tidak, buku panduannya adik dibaca di rumah ya. Nggih. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke saya. Saya harapkan adik dapat menerima materi yang saya berikan. Sebelumnya terima kasih ya Dek sudah bersedia untuk saya lakukan pendidikan kesehatan kepada adik. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat bagi adik dan dapat disampaikan kepada teman-teman atau keluarga adik nggih. Terima kasih. Sekian dari video saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi